Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Mulyani. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anak keterbelakangan yang meliputi pengertian, penyebab, tanda dan gejala, komplikasi, dan pemeriksaan penunjang, penata laksanaan, diagnosa, intervensi. Yang pertama, pengertian keterbelakangan mental adalah suatu penerusan fungsi intelektual secara menyeluruh yang terjadi pada masa perkembangan dan dihubungkan dengan gangguan adaptasi sosial. Suatu keadaan perkembangan mental yang berhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai dengan adanya rendahnya implement keterampilan, keefisien skill selama masa perkembangan, sehingga pengaruh terhadap integrasi yaitu kemampuan kognitif, bahasa, moderasi, dan monofisik. Yang kedua yaitu etiologi. Ditinjau dari penyebab secara langsung dapat diagnosa atas penyebab biologis dan psikososial. Penyebab biologis, radiasi mental tipe klinis mempunyai ciri pada umumnya merupakan radiasi mental sedang berat tanpa sejak lahir atau usia dini. Secara fisik, tampak kelainan atau aneh mempunyai latar belakang biomedis yaitu prenatal, perinatal, postnatal. Tidak berhubungan dengan kelas sosial. Penyebab psikologi tipe sosial mempunyai ciri biasanya merupakan tradisi nikma diketahui pada usia sekolah. Tidak terdapat kelainan fisik maupun laboratorium. Mempunyai lab kekurangan stimulus mental. Penyebab radiasi mental tipe klinis atau biologis. Yang pertama yaitu prokonsesial dengan cirinya akromatosis tinggi gen atau penyakit metabolisme keluhan metanopes. Yang kedua, kelainan kromosom yaitu prenatal dengan ciri gangguan pertumbuhan otak pada trimester 1, gangguan pertumbuhan otak trimester 2, toxemia levidarium. Yang ketiga yaitu prenatal dengan prematur octavia neonatum, trauma lahir seningitis. Yang keempat, postnatal dengan ciri trauma berat pada pada kepala atau susunan saraf pusat neonoksin, misalnya gizi buruk dan kelainan hormonal. Yang ketiga yaitu manifestasi klinis, tanda dan gejala. Yang pertama, gangguan kognitif yaitu pola dan proses berpikir. Yang kedua, lambatnya keterampilan ekspresi dan ekspresi bahasa. Yang ketiga, gangguan melewati tahap perkembangan utama. Yang keempat, lingkar kepala di atas dan di bawah normal, biasanya lebih besar atau lebih kecil. Yang keempat, komplikasi prematif atau paralisis selegram, gangguan kejang, masalah perilaku, atas ekspektasi, defisit komunikasi, posesif, kelainan komunital yang berkaitan seperti palpasi, akulasi, usus halus dan jantung, dan kesulitan makan. Yang keempat, pemeriksaan penunjang. Beberapa indikasi untuk penilaian laboratorium pada anak dengan ketambahan mental. Yang pertama, kromosomal karyotipe terhadap beberapa keindahan fisik yang tidak khas, genitalia abdomal. Yang kedua, elektronik encephalogram EEG, kejang yang dicurigai, kesulitan mengerti bahasa berat. Yang ketiga, komputer tomografi CT atau magnetic resonance image medis, pembesaan kepala, bronchus chorus, kejang lokal. Yang keempat, tinter venus untuk infeksi ke genital lain, pendengar tipe sensoris visional, mikroftomia. Yang kelima, serum asam urat, urine egg serum, sering mengamuk. Yang kelima, penata laksanaan. Penata laksanaan dengan
Tradisi mental bersifat multi-aksional dan sangat individuasional. Semisal anak yang mengalami tradisi mental juga melakukan perawatan seperti pemeriksaan kesehatan yang rutin, satu imunisasi dan monitoring terhadap tumbuh kembangnya anak. Yang pertama, pengobatan. Tujuan pengobatan adalah pengembangan potensi maksimal mungkin sedini mungkin diberikan kepada dua pelatihan khusus yang meliputi pendidikan pelatihan kemampuan sosial untuk membantu anak berfungsi senormal mungkin. Berikut obat-obat yang dapat digunakan, yaitu obat-obat psikotropika, misal tiodasin, haloperidol untuk remaja yang mempunyai perilaku membahayakan diri sendiri. Dan yang keenam, diagnosa keperawatan yang biasanya muncul pada retardasi anak, yaitu 1. Adalah defisit keperawatan diri, 2. Anksiety berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri, defisit pengetahuan berhubungan dengan gangguan fungsi kognitif, gangguan interaktif sosial berhubungan dengan hambatan perkembangan isolasional, berhubungan dengan keterlambatan resiko cedera, hubungan dengan pertumbuhan fungsi kognitif. Intervensi gangguan tubuh kembang berhubungan dengan infeksi ketidakmampuan fisik defisit, yaitu kondisi individu mengalami gangguan kemampuan pertumbuhan dengan sesuai kelompok sosial. Notnya, perkembangan anak dengan usia anak pertengahan setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan perkembangan anak usia anak pertengahan dengan kriteria hasil bermain kelompok, mengembangkan persahabatan, menunjukkan kreativitas. Niknya, bimbingan aktivitas tindakan keperawatan bisa berhubungan dengan instruksional plan dengan perkembangan cara yang tepat, jadwalkan pemeriksaan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.